Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran online untuk mapel Al-Quran Hadis kelas 8 MTS semester Gasa. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab yang kedua, yaitu berbagi, infak dan sedekah dengan ikhlas. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke peta konsep. Kalian perhatikan, materi kita adalah Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nanti ini adalah aktivitas ya yang diharapkan muncul selama pembelajaran ini, dan silakan kalian praktekkan, dan ini adalah keterampilan yang akan kita capai. Baik anak-anak semuanya, silakan kalian amati gambar berikut ini. Ya, kalian cermati dulu dengan baik. Sudah anak-anak? Setelah kalian amati gambar tersebut, ya, silakan kemudian kalian buat pertanyaan. Semisal, apa yang dimaksud dengan infak? Apa perbedaan antara infak dan zakat? Oke, dan boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nanti dalam pembahasan ini kita akan bahas bersama-sama. Kalian perhatikan, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu isi kandungan Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kalian perhatikan, infak berasal dari kata anfaqo, yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai, yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib, untuk kebaikan tentunya. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ya, ini adalah pengertian dari infak. Lebih luas lagi pengertian sedekah. Sedekah ini meliputi harta dan jasa, bahkan senyum bisa dikatakan sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun bisa dikatakan sedekah. Infak dan sedekah hendaknya dengan harta yang baik. Jadi sedekah ini lebih luas cakupannya daripada infak. Dan infak, sedekah harus dilaksanakan ya dengan harta yang baik tentunya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Infak dan sedekah hendaklah dilakukan dengan hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita, juga harus diniatkan hanya karena Allah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah, Al-Quran ya, surat Yusuf ayat 88. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha
yajzil mutasaddiqin, yang artinya dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, jadi sedekah ini harus karena Allah, dan insya Allah Allah itu akan memberi balasan bagi orang-orang yang bersedekah. Makanya mari kita biasakan bersedekah. Baik anak-anak semuanya, yang kedua adalah isi kandungan Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, ini ayatnya ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ammahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, ini adalah Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Penjelasan ayat, arti secara mufradat. Kalian perhatikan. Yang pertama, fa'ammal insanu, artinya maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh, artinya apabila Tuhan mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'ammahu, dan memberi kesenangan, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku, wa qadara alaihi rizqah, lalu membatasi rezekinya, wala tahadduna, dan tidak mengajak, ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Ya, ini adalah arti secara mufradat. Tinjauan ayat. Surat Al-Fajr adalah Surat Al-Fajr adalah surat ke-89 dalam Al-Quran. Surah Al-Fajr termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Makkiyah berisi seruan agar manusia berakhlak, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum orang-orang Mekah zaman jahiliyah memiliki akhlak yang buruk, berjudi, mabuk-mabukan, dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tinjauan ayat surat Al-Fajr. Adapun isi kandungan ayat dalam Al-Quran surat Al-Fajr dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian.
Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Yang kedua, selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak-anak yatim. Ya. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Fajr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang-orang miskin. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini adalah kandungan surat Al-Fajr. Nah, kemudian yang ketiga adalah isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 254. Adapun penjelasan ayat secara mufradat seperti ini, mari kita baca bersama. Anfiqu artinya adalah infakkanlah, mimma razaqnakum sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, min qabli sebelum datang, ayyatiya yaumun datang hari, la bay'un fi tidak ada lagi jual beli, wala khullatun tidak ada lagi persahabatan, wala syafa'atun dan tidak ada lagi syafaat, humudz zalimun itulah orang yang zalim. Silakan kalian cermati lagi ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Adapun tinjauan ayat, surat Al-Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surat Madaniyah isinya cenderung seruan agar orang-orang beriman melaksanakan kewajiban beribadah, beramal saleh dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda dengan surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah ini cenderung memerintahkan orang yang beriman untuk beribadah, karena di Madinah sudah banyak orang-orang yang memeluk ajaran agama Islam. Secara umum, penduduk Madinah mudah diajak dialog dan terbuka terhadap perubahan. Mereka memiliki akhlak yang baik, tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, dan mayoritas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 254 sangat sesuai dengan karakter orang-orang Madinah untuk mendapat seruan Allah Subhanahu wa taala agar mereka menunjukkan kualitas keimanannya dengan menginfakkan sebagian rezekinya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Adapun isi kandungan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 254
Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib yang berupa zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Ini adalah isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Sampai di sini dulu anak-anak, bisa dipahami? Oke, semangat ya. Oke anak-anak semuanya, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang membubuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ya, ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Penjelasan ayat, arti secara mufradat kalian perhatikan. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang, kamasali habbah, seperti sebutir biji, ambatat, yang menumbuhkan, sab'a sanabila, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji. Yudha'ifu, melipat gandakan, liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Maka ini adalah arti secara mufradatnya. Kalian perhatikan dan cermati baik-baik. Adapun isi kandungan ayat, kalian perhatikan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bahwa orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami anak-anak ya? Jadi ini pahala orang yang mensedekahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita ya senantiasa membiasakan diri untuk mensedekahkan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas tentunya. Kalian perhatikan, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, kalian silakan simak ya, silakan kalian baca hadisnya ini ya. Pak Guru bacakan artinya. Setiap amal perbuatan anak Adam, satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, atau bahkan lebih sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman, kecuali puasa, karena ia untukku dan aku akan memberikan pahala atasnya. Ia meninggalkan makanan dan minuman karenaku. Dan orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Kayak anak-anak, ini adalah hadis riwayat Muslim yang terkait dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, ya, bahwa Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Baik. Nah, setelah kalian tadi menyimak penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir, silahkan coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Kalian simak, kalian baca, cermati baik-baik. Kalau sudah selesai membaca, silahkan kalian kerjakan soalnya. Ya, semoga dengan mengerjakan soal ini kalian bisa lebih paham dan materi yang Pak Guru sampaikan nanti bisa kalian terapkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, silakan kalian tulis dulu ya pertanyaannya. Kalau sudah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk hari ini mengenai kandungan Al-Quran, ya, surat Al-Fajr dan juga surat Al-Baqarah. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf apabila dalam penyampaian ini Pak Guru ada kekhilafan, kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.